Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan riset kecil kita mengenai sistem deteksi ekspresi wajah dengan menggunakan convolutional neural network. Di sini kelompok saya ada Budianto dengan NPM 1908101057, ada saya sendiri Altafarik Mustafa Gufron dengan NPM 190810101002, dan ada teman saya Nabil Habibi dengan NPM 190810101084. Jadi untuk awalnya akan dibahas mengenai dataset dan data training dan validationnya oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai program yang telah kami buat. Nah, untuk melakukan training dataset, kita akan menggunakan data yang sudah ter-prebuilt yang telah disediakan oleh Jonathan O. Hicks. Nah, di sini terdapat sebuah folder bernama image yang akan mengkonten folder-folder bernama train dan juga validation. Masing-masing folder akan mengkonten juga 7 buah kelas yang berbeda atau 7 direktur yang berbeda yang akan merepresentasikan emosi-emosi yang akan kita train nantinya seperti angry, disgust, fear, happy, neutral, sad, and surprise. Kemudian kita misalkan masuk ke dalam data angry. Nah, di sini akan ditampilkan image-image yang sudah ter-prescale-kan. Namun di sini untuk ukurannya masih berbeda-beda yang nanti akan kita definisikan ulang ke dalam notebook kita. Nah, untuk kemudian kita lanjutkan untuk data training. Nah, yang pertama di sini ada importing libraries. Nah, pada importing libraries ini kita akan menggunakan beberapa libraries seperti Matplotlib yang akan kita gunakan untuk melakukan plotting image, kemudian NumPy, Pandas, Seaborn, OS, dan juga nantinya kita akan menggunakan TensorFlow.Crush. Dan lanjut untuk displaying image. Nah, di sini kita akan menentukan ukuran image yang kita mau karena tadi image-image tadi belum serentak ataupun belum sama ukurannya. Nah, ukuran yang di sini yang kita mau adalah 48 yang akan didefinisikan ke dalam variabel picture size. Kemudian folder path di sini akan mendefinisikan penyimpanan path file, data training, dan juga validation tadi ke dalam folder tersebut. Kemudian kita lanjutkan untuk expression. Di sini kita expressionnya set. Nah, expression di sini akan merepresentasikan nama folder dalam path yang telah kita spesifikkan tadi. Apabila nama dalam expression ini diubah, maka data yang akan ditampilkan nantinya juga akan ikut berubah. Kemudian di sini untuk PLT figure, di sini kita akan mendefinisikan figure size-nya adalah 12 kali 12. Yang kemudian data-data tersebut akan ditampilkan menggunakan perulangan. Untuk subplot yang akan kita gunakan adalah 3,3.i. Koma i yang karena kita menginginkan agar data tersebut ditampilkan dalam bentuk 3 kali 3 dan i nantinya akan merepresentasikan penempatan subplot yang telah kita buat. Kemudian plt.imshow akan menampilkan image, kemudian plt.show akan menampilkan plotting terhadap image. Nah, di sini kita dapat lihat untuk image-image-nya sudah terganti dari tadi yang set, kemudian diganti untuk angry. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk mendefinisikan training data dan validation data yang telah dibedakan dalam folder berbeda, maka kita akan menggunakan kode yang ada di making, training, dan validation data. Nah, pertama di sini kita akan mendefinisikan batch size-nya, yaitu berapa banyak model yang akan kita gunakan ketika kita melakukan sebuah training dalam satu buah iterasi. Di sini kita akan menggunakan 12 training files, 128 training files. Kemudian kita akan mendefinisikan dua buah variabel yang berbeda, yaitu adalah data_train dan juga data_val yang akan menyimpan function image data generator. Dan nantinya kita juga akan mendefine train set dan juga data set dan juga test set yang akan menyimpan directory masing-masing. Kemudian kita lanjutkan untuk model building. Nah, ini adalah part yang paling penting dalam pembuatan artificial neural network yang akan mendeteksi emosi yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan menggunakan 7 buah kelas yang berbeda-beda karena di sini kelas-kelas tadi akan merepresentasikan emosi-emosi yang akan kita train. Nah, karena kelas tadi ada 7, maka di sini variable number of class atau no of class adalah 7. Kemudian dalam artificial neural network terdapat banyak sekali layer-layer yang ada, seperti input layer, dropout layer, flatten layer, activation layer, hidden layer, dan lain-lain. Nah, apabila layer-layer ini nanti akan disatukan ataupun dikombinasikan, maka akan membentuk deep neural network yang akan kita inginkan. Nah,
pada first CNN layer ataupun pada layer CNN pertama kita akan membuat model dengan menggunakan 64 pixel yang akan menggunakan 3x3 kernel size. Nah, dalam convolutional neural network yang kita buat ini akan menerapkan kernel size pada setiap part dan akan melakukan shift kernel pada setiap iteration state yang kita terapkan. Kemudian akan dilakukan batch normalization. Kemudian max pooling ini digunakan untuk mengekstrak informasi penting ataupun feature penting dalam 2x2 area yang telah kita define. Kemudian dropout di sini digunakan agar model tidak terjadi overfitted. Kemudian akan dilanjutkan untuk second CNN layer, third CNN layer, dan juga fourth CNN layer. Nah, kemudian akan dilakukan flatten yang akan digunakan untuk collapsing input size ke dalam bentuk one-dimensional array. Kemudian untuk menyatukan layer-layer tersebut, kita akan menggunakan dense yang akan dilakukan untuk fully connected first layer dan juga second layer. Nah, kemudian kita akan meletakkan ada optimizer di bawah. Nah, di sini ada optimizer dengan learning rate 0,0001 ke dalam variabel op. Kemudian model tersebut akan di-decompile dan akan ditampilkan menggunakan summary seperti data-data yang ada di bawah. Nah, data-datanya ada di sini, kemudian kita akan lanjutkan untuk fitting model. Di sini ada bagian fitting the model with training and validation data. Nah, pertama kita akan menginput 3 buah fungsi yang penting ada di dalam keras, yaitu adalah model checkpoint, early stopping, dan reduce RO on plateau. Kemudian checkpoint di sini akan mengecek setiap data pada beberapa poin dan akan menyimpan data tersebut ke dalam path model.h5. Dengan menggunakan early stopping, di sini ada variabel early stopping. Apabila data telah ditemukan base modelnya dan validation modelnya, maka akan di stop sehingga tidak terjadi overfitting. Kemudian untuk reduce learning rate ini digunakan ketika early stopping tidak terjadi. Kemudian callback list adalah list yang akan menampung 3 buah parameter, yaitu adalah early stopping, checkpoint, dan reduce learning rate. Kemudian data akan dilakukan fit model dengan menggunakan training set dan juga test set yang ada di bawah. Nah, itu dia data-datanya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk pointing accuracy loss. Oh, itu saving the model. Saving the model itu digunakan untuk menyimpan model yang telah kita buat ke path yang relevan, kemudian nama filenya adalah model.h5. Kemudian kita lanjutkan untuk pointing accuracy and loss. Nah, pada program yang telah kami buat di sini memiliki training accuracy untuk 67% dan juga validation accuracy sebanyak 53%. Nah, di sini kita akan melakukan plotting terhadap accuracy training set kita dan juga test set kita untuk mengetahui seberapa akuratnya. Nah, kita lihat di bawah ini ada plot-plotnya. Nah, itu adalah plot akurasi kita. Nah, ketika semua data training ini kita akan run, maka model.h5 tadi akan muncul dan kita dapat mendownload file tersebut yang akan kita gunakan untuk file dan program main.py kita. Nah, sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya Nabil Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabil Habibi, NPM 1908 1010 184. Di sini saya berasal dari mata kuliah kecerdasan buatan kelas D. Saya akan menjelaskan mengenai main.py untuk program dari kelompok kami yang telah kami riset dan telah kami buat. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu pada baris pertama kita harus mengimportkan crash.model untuk loading model .h5 fungsi dari crash model tersebut. Kemudian pada baris ketiga kita mengimportkan crash.processing.image untuk data processingnya. Kemudian turun ke baris ke-8. Di baris ke-8 pertama-tama di sini kita akan memanggil cascade classifier yang tersimpan pada file dokumen berikut.
Kemudian kita juga memanggil load model, lalu mendefinisikannya melalui emotion label pada baris ke-11 yang sudah terbagi menjadi 7 klasifikasi output emosi yang mungkin akan terjadi, yaitu terdapat angry, disgust, fear, happy, neutral, sad, dan surprise. Kemudian turun di baris ke-13. Nah, di baris 13 ini merupakan fungsi untuk mengambil video menggunakan webcam default bawaan laptop. Kemudian turun di baris ke-17. Di baris 17 terdapat while true, yaitu loop. Loop di sini menyatakan ketika kamera telah kita rekam, telah melakukan perekaman. Nah, di baris ke-18, fungsi ini akan mengembalikan nilai boolean, yaitu true atau false, jika frame per frame-nya telah terbaca dengan baik, maka nilainya akan true. Sebaliknya, apabila frame per frame-nya tidak terbaca dengan baik, maka nilainya akan false. Nah, kemudian pada baris ke-19 yaitu labels, di sini untuk mendefinisikan labelsnya. Selanjutnya pada baris ke-20 hingga ke-22, kode ini untuk convert frame gambar yang ditangkap menjadi grayscale, dan face pada baris ke-22 ini berisikan seluruh wajah yang sudah menjadi warna keabuan. Kita turun ke baris 24. Di baris ke-24 ini, di sini dibuat loop for yang berisikan 4 parameter untuk menggambarkan kotak ketika mendeteksi wajah. Nah, dengan loop ini juga program dapat mendeteksi lebih dari satu wajah ketika pada frame tersebut terdapat lebih dari satu wajah. Kemudian pada baris ke-27 hingga 28 terdapat ROI. ROI di sini maksudnya region of interest. Jadi program hanya akan memproses pada bagian wajah saja. Nah, bagian tubuh kita lainnya tidak akan diperdulikan. Jadi ROI di sini menseleksi berdasarkan koordinat piksel dari gambar keabuan tingkat dari tinggi Y hingga Y plus H. Kemudian panjang X hingga panjang X plus W. Lalu pada ROI tersebut akan diresize menjadi ukuran 48 kali 48. Kemudian di baris ke-33 kode ini untuk menstandarisasi region of interest tadi dan dikonversikan menjadi array karena modelnya sudah ditrain untuk mengambil array gambar. Kemudian di baris ke-40, kode ini menggunakan classifier model untuk memprediksi kemungkinan ekspresi wajah dari region of interest tadi. Pada baris ke-42, di sini predicting .arg max yang fungsinya untuk memberikan nilai atau angka numerikal maksimal untuk emosi yang sedang terdeteksi. Misalnya webcam mendeteksi wajah yang sedang senang atau happy, maka nilai numerikalnya yang diberikan oleh classifiernya akan bernilai maksimal untuk kelas
happy, sehingga program akan memberikan output emosi happy. Kemudian di baris ke-43 hingga 44, perintah ini untuk memberikan posisi teks emosinya berdasarkan label positionnya, dan juga memberikan jenis font yang digunakan, warna, dan juga text size-nya. Nah, untuk run programnya selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Nah, di sini saya akan mendemokan running program dari riset kami, yaitu deteksi ekspresi wajah dengan menggunakan convolutional neural network. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa ada wajah saya, dan di sini dari lemari ini program saya mendeteksi ada wajah karena dari gambar yang didapat oleh program kami ini ekstraksi fiturnya sama, mungkin mirip seperti wajah seperti itu. Nah, jadi di sini program bisa memberitahu bahwa muka saya sedang berada dalam ekspresi netral. Nah, karena saya sedikit kesulitan dalam menunjukkan ekspresi-ekspresi lainnya, maka saya menggunakan gambar yang sudah saya download di HP ini. Jadi ini contohnya untuk ekspresi marah, angry. Oke, sudah terlihat. Lalu untuk ekspresi happy, terlihat anak tersebut lagi senang. Lalu muka netral sudah. Lalu muka sedih. Oke. Lalu di sini ada muka surprise. Jadi program kami dasarnya sudah dapat mendeteksi bahwa di kamera ini mungkin terdapat lebih dari satu orang. Jadi outputnya bisa mendeteksi lebih dari satu muka. Oke, jadi seperti itu saja running program dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.